Oke, sama Bang Denny Senja, Bang ya? Siap. Denny Senja atau Denny apa nih Bang? Nama aslinya apa nih Bang? Nama aslinya Denny Oki Prasetya. Denny Oki Prasetya, tapi kebanyakan orang tahu di Pontianak Di Desa Senja. Bang ya? Senja Organizer. Kenapa nih Bang? Abang kasih nama usahanya atau perusahaannya Senja Organizer. Senja kan senja itu kan sebelum malam Bang. Sebelum malam. Nah, sebelum gelap tuh Bang. Kenapa enggak mungkin pagi lebih sebelum ke Carawa gitu, Bang? Jadi tuh basically sih di 2012 tuh kan ya sama ya, aku kan jurusan komunikasi juga kan. Iya. Nah, jurusan komunikasi sama kita. Iya. Terus dulu tuh senang-senang sama Japa Musik Indo. Iya. Yang tidak ke barat-baratan, Oke. buat Japa Musik Indo. Terus kita pengen buat IO. Kalau pengen buat IO, makan Mr. Burger. Oke, di Jogja sekali ya? Di Jogja sekali. Makan Mr. Burger di sebelah Citroli. Oke. Di sebelah Citroli. Pas jam 5-an. Itu kan lagi bagus tuh. Iya. Lagi bagus. Nggak mungkin kan, kalau pakai nama sunset itu ke barat-baratan. Nah yaudah bagus pakai namanya Senja. Biar gampang diingat. Jadi udah biar gampang diingat tuh yaudah kita bawa nama Senja. Oh enak nih gitu, yaudah lah bawa nama Senja gitu. Oke. Jadi Senja ini adanya mulai tahun berapa Bang? Dari tahun berapa? Kalau dibentuk 2012, tapi kalau untuk event pertama tuh di 8 Juni 2012, waktu itu Euro 2012 kita handle. Oh, Euro 2012 ya? Euro 2012. Nonton bareng tuh Bang ya? Nonton bareng. Di Pontianak. Di Jogja ya? Oh, udah mulai di Jogja, udah mulai Bang ya? Jogja semua. Pokoknya 2012 tuh di Jogja semua Senja. Berarti awalnya Senja ini dari sesama mahasiswa? Dari sesama mahasiswa sebenarnya kayak gini. Tugas kelompok dari salah satu produksi iklan? Bukan. Oh, bukan? Kita kalau nggak salah saya tuh komunikasi pemasaran terpadu. Oke. Kita disuruh ber-IO. Ternyata ya udah kita buat ini. Awalnya kan cuman ya udah tugas nih kan. Tugas-tugas ternyata kok enak ada duitnya gitu. Enak ada duitnya, malah dilanjutin terus sampai sekarang malah kayak gitu. Walaupun kalau dibilang pendirinya kan cuma 2 orang, tapi yang satu udah tidak mau, ya udah saya lanjutin semuanya gitu. Tapi inisiatif nama Senja dan semuanya itu atas nama saya juga yang menginisiatifkan semua sih. Oke, berarti selesai dari Jogja, selesai kuliah, pulang ke Pontianak berarti Bang ya? Pulang ke Pontianak. Pulang ke Pontianak. Nah, pulang ke Pontianak, Senja ini masih dibawa? Masih dibawa? Masih dibawa. Begitu sampai ke Pontianak, Abang langsung ke Senja Organizer besarin di Pontianak atau kerja dulu nih? Kalau saya pas pulang ke Pontianak tuh kerja dulu. Jadi saya pulang tuh 2013 akhir Desember pertengahan sebelum tahun baru. 2014 saya Februari itu diterima di salah satu media. Oke, nah apa maksud jalan? Ya, saya pernah kerja di Tribun, Tribun Pontianak sebelumnya. Habis itu saya sempat lama di Bank Mandiri. Lama di Bank Mandiri. Oke, berarti pulang ke Pontianak tetap tuntutan orang tua dulu ya, kerja kantoran ya? Kerja kantoran. Rata-rata benar nggak sih saya pernah di Tribun? Ya. Nah, saya bilang saya pernah di Tribun di 2014 awal tuh. Jadi saya ngucapin terima kasih juga buat teman-teman Tribun juga dulu sempat memberitahu bagaimana Pontianak nih sebenarnya. Berarti atmosfer eventnya di Pontianak nih sedikit banyak dari Tribun Bang ya? Walaupun dulu saya kerja di bagian event. Oh, malah dulu dari event? Saya di bagian iklan. Saya makanya saya suka kenal sama orang, relasi ada di situ sih. Saya orangnya suka banyak omong, jadi ya ada teman-teman. Makanya kita undang Bang Dini karena dia suka ngobrol. Oke, berarti habis dari Tribun, Bang Dini ini pindah ke Mandiri. Selesai dari Mandiri, langsung balik lagi ke Senja. Oke, berarti mulai lagi besarkan Senja di Pontianak Bang ya? Oke, dari Senja lebih fokus buat event semua. Mulailah event besar Bang ya? Event besar udah mulai apa tuh Bang? Yang lebih sering dikerjakan Senja event besar apa Bang?
Kalau dulu kita pernah ke bank, sering perbankan sering juga kita. Iya. Kedua lebih ke rokok juga kita pernah. Oke. Rokok, abis itu kita lebih di 2017 awal kita main di wedding organizer. Oke. Di wedding organizer malah kita ketemu puncaknya senja sih. Oh, berarti bisa dibilang puncak senja tuh di wedding organizer. Di wedding organizer. Eventnya jadi nomor 2 apa enggak? Kalau dibilang event, saya sih nggak mau sih, karena WO sama saya orang yang terlahir dari IO. Oke. Tapi saya bilang WO juga sangat banyak mau ngasih. Abang belum jawab nih. WO-nya jadi nomor 1 apa IO-nya jadi nomor 1? Kalau dibilang dua-duanya sama. Oke. Kalau dibilang dua sama. Oke. Karena gini, WO itu dua kali WO. Oke. Itu kan untungnya lumayan. Iya. Tapi ketika kita dapat satu event sama dengan nutupin 2 kali WO. Itu Sekali kerja 2 kali kerja dong. Walaupun duit event tuh lama. Oke. Walaupun duit event lama, itu sih gitu. Berarti 2017 Bang ya? 2017 Senja Organizer udah mulai garap WO. Tapi event organizernya enggak ditinggalin. Nah, Abang udah garap WO udah. Abang udah garap IO udah. Yang pasti apa nih ya? Banyak sektor harus juga banyak kaki Bang ya. Betul. Maintenance karyawan nih Bang. Apakah semuanya di awal Abang membangun IO dan bercampur jadi WO, apakah semuanya harus jadi karyawan tetap Bang? Atau semuanya freelance? Kalau untuk tetap di Senja tuh lumayan sulit sih. Oke. Dalam arti saya benar-benar harus ngelihat cara kerja mereka, cara apa mereka gitu kan, semuanya kayak gitu. Oke. Terus saya bisa meng-hire mereka biar ini loh kerjaan kalian yang harus kalian kerjakan gitu. Antara misal kamu dapat tugas WO di minggu ini, minggu depan berubah jadi IO. Jadi dalam waktu itu kan ada perpindahan tuh. Ketika mereka bisa melaksanakannya dengan baik, minimal 6 bulan kita jadi pegawai tetap. Pegawai tetap itu juga kita gaji dengan UMR. Jadi posisinya walaupun terlihat banyak karyawan Senja, tapi kita tetap cuma 4 orang. Sisanya freelance Bang ya? Sisa freelance. Karena memang untuk industri kreatif, terutama di Pontianak ya Bang ya, belum banyak yang berani untuk hire karyawan tetap Bang ya. Betul kayak gitu. Nah, ini yang saya pengen tahu dari Abang nih, kenapa sih Bang berani untuk hire karyawan tetap Bang? Walaupun 4 orang tadi Bang ya, Abang bilang ya, kurang lebih 4 orang. Apa sih yang buat Abang berani memastikan mereka oke, kalian karyawan tetap saya dan kalian dapat gaji yang lumayan ya Bang ya, istilahnya kerja di industri kreatif di atas UMR di kota Pontianak itu lumayan loh Bang. Tapi sebenarnya Tapi sebenarnya kalau lebih enak tuh freelance daripada karyawan tetap. Kalau menurut Abang malah lebih enak freelance ya? Freelance gajinya lumayan tinggi. Bisa kemana-mana ya Bang ya? Per event. Iya, oke. Tapi kalau karyawan tetap kan dia cuma dapat pokok sama bonus yang kecil. Jadi yang buat Abang berani oke nih kayaknya di titik ini aku berani nih buat nge-hire karyawan tetap 4 orang. Apa tuh Bang yang buat Abang berani tuh Bang? Balik lagi nih sama gini ya. Sedikit flashback dulu ya. Oke. Di 2016-17 ketika kita pengen main WO, sangat susah untuk mengajak atau memberikan kepada orang bahwa untuk wedding kalian harus menggunakan WO. Biasa kan panitia keluarga ya cukup benar Bang. Itu sangat susah. Jadi kayak kita tuh kayak ngomong sama orang yang enggak mau, tapi sok tahu. Oke. Gimana tuh Bang? Intinya gini, Mbak, perlu nggak pakai WO gini. Oh, nggak usah, kan aku ada keluarga gini. Nanti keluarga paman aku ini. Oke. Ternyata pas pernikahannya paman sama bibinya ini udah bawa gendong anak, gendong apa. Jadi kan dia nggak tahu. Ribet jadi gitu. Jadi sama gitu. Dulu kita cuman mau gaji mau dibayar dengan WO 2.500.000 2017.
2017 tuh 2.500.000 itu sangat susah. 2.500.000 tuh satu Event loh. satu event Bang ya? Untuk nge-WO ya. Sangat susah. Oh. Sangat susah. Kita benar-benar di awal-awal 2017 awal tuh sampai kita akhirnya ya udah saya bilang kayak gitu. Waktu itu saya pegang ada beberapa event. Oh iya sama orang Kompas juga tuh. Dapat orang Kompas juga yang pegang. Dia ngerti. Serius Mas, WO-mu ya saya bayar sini dari mulut ke mulut terus akhirnya saya dapat lagi orang Sampurna. Habis itu harga saya naikin tinggi. Oke. Nah, sampailah sekarang dalam waktu 3 tahun saya nge-branding, orang mau pakai jasa Senja, WO-nya untuk jasa saya start di angka 15 juta. Itu harga Untuk jasa doang. paling standar Bang ya? Rate paling rendah ya? Bukan, 15 juta tuh udah termasuk minimal untuk WO lah ibaratnya. Untuk WO itu 15 juta dan sampai sekarang saya tidak pernah untuk turun lagi. Itu. Tapi kalau orang karena ini WO tuh emang dibilang ya tugasnya ngapain sih sebenarnya, tapi tugasnya itu pertama bikin rundown, bikin kepanitiaan. Sebenarnya kepanitiaan itu yang kita pegang itu hanya kepalanya, terus kita berkoordinasi dengan vendor-vendor, ngirimin vendor itu rundown acara. Oh jam sekian nih foto sama video harus standby di sini. Terus ngirim itu. Itu yang kita lakukan. Akhirnya kita bilang udah untuk WO kita nggak ada nego itu. Walaupun mau dia sekelas anak siapa atau selebgram siapa, kita nggak pernah kasih harga yang berbeda. Karena kita juga udah pernah pegang selebgram, kita juga pernah pegang artis, kita juga pernah pegang menteri. Di Pontianak nih Bang ya? Di Pontianak itu semua ada di portofolio kita di Instagram kita Senja Organizer Pontianak, semuanya udah pernah. Sampai perwira bintang 3 kita udah pernah pegang. Dan perlakuannya sama, harganya sama, kita tidak pernah membeda-bedakan. Oh, berarti tidak diragukan lagi nih. Senja Organizer udah dari artis, perwira, menteri semuanya udah dihandle sama Senja Organizer Bang ya. Iya, nah, gitu. Kalau misalnya kita bicara WO nih Bang, oke lah untuk orang kayak tadi kayak menteri, kayak perwira bintang 3 atau selebgram, dari masalah keuangan, dari masalah budgeting mungkin mereka ndak masalah nih Bang. Nah, mungkin ada beberapa orang yang ekonominya ndak terlalu tinggi, standar, tapi mereka nih ngelihat suka dengan cara kerja Senja. Mereka suka dengan pelayanannya Senja. Mereka suka dengan servisnya. Apa tuh Bang? Yang Abang siasatin tuh gimana tuh Bang? Kalau kita untuk menengah, kita pasti kasih yang ini sih, harga yang untuk hari H. Itu ada lagi harga hari H gitu kan. Karena yang beda dengan itu, dan tim juga enggak kayak biasanya turunnya seperti itu. Tapi kualitas tetap kita utamakan. Nah, ini nih. Itu kualitas tetap kita utamakan. Misalnya tetap terjadi adalah meeting final vendor. Meeting final artinya apa? Hanya semua Senja yang memastikan semua vendor yang dalam terlibat itu ikut di dalam sebuah meeting. Jadi setiap perwakilan mau dia walaupun dia cuma sekecil apapun gitu ya, kalau gitu itu mau foto, mau tukang dekor, mau band atau sound, itu harus datang. Itu di final meeting, itu yang pastikan itu, dan memastikan bahwa gini, banyak juga kemarin pasti bilang apalagi yang ketika WO itu ada bermasalah menggelapkan uang itu benar-benar. Nah, ini edukasi juga buat teman-teman yang mungkin yang nanti nonton ya, bahwa ketika itu hanya oknum WO. Tapi kalau ketika misal pengantinnya yang nggak bayar, misal dibalikin gimana? Zaman udah maju, teknologi udah semuanya. Portofolionya WO di mana sih? Kalau saya sih, kalau sama klien ketika mereka menghubungi Senja, berarti mereka udah ngeliat dong portofolionya Senja di Instagram gitu. Minimal Instagram gitu kan, minimal Instagram. Jadi mereka udah tahu cara kerja kita, siapa-siapa yang kita pegang, dan kita pun untuk masalah keuangan, pembayaran dan yang lain-lainnya, kita sangat aman. Ibaratnya dalam arti apa? Kita ada perjanjian kontraknya, ada rekening bersamanya, ibaratnya misal seperti itu, dan kita berbadan hukum. Ini kan lagi bulan Ramadan nih Bang, lagi puasa. Yang pasti biasanya di puasa nih event lumayan banyak Bang.
Entah itu buka puasa bersama, entah itu reuni sebenarnya. reuni bang ya. Reuni sama buka puasa bersama itu kan dijadikan satu. Mumpung enggak bang? Mumpung. Itu yang kalau buka puasa bersama tuh sebenarnya untungnya enggak banyak. Tapi kalau dicampur reuni itu yang untungnya banyak tuh. Sekali dayung 2 pulau terlalu bang ya. Oke, kita kesampingkan dulu yang sekarang lagi hits nih Covid nih, kita kesampingkan loh bang. Kita ngomongin tentang bulan Ramadan. Event apa sih bang yang sering digarap Senja tuh bang? Kalau bulan puasa gini bang? Pertama sih eventnya sih buka puasa bersama sih. Buka puasa bersama itu untuk instansi-instansi atau pemerintah-pemerintah sih. Bang, nah biasa kan mereka minta siapkan tuh. Pertama mulai dari balihonya, foto boothnya, itu mereka minta foto videonya itu yang sering. Kedua pun reuni dari angkatan, misalnya angkatan siapa atau SMA atau dari perguruan itu lebih sering kayak gitu. Reuni bang ya di bulan puasa nih bang ya. Bulan puasa. Oh, kalau Senja sendiri ada buat event sendiri bang? Istilahnya di bulan Ramadan ada ndak? Misalnya setiap bulan Ramadan kita bakal buat apa nih sesuatu yang beda tiap tahunnya gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Belum memang ya? Itu cuman kita lebih ke amal sih kalau kayak gitu. Kalau amal paling kita berbagi ke panti asuhan bang ya. Dari Senja sendiri bang ya? Senja sendiri. Oke, itu yang perlu ditonton buat budak-budak tuh itu bang. Kadang-kadang kerja terus ngamal tak ada. Jadi gini, ada kemarin ketika kawan-kawan sibuk dengan jualan, sibuk dengan apa. Oke. Ada satu yang buat saya, mereka orang-orang hit juga, orang-orang yang selebgram juga, artis juga di Pontianak gitu. Malah dia buat untuk, yuk kawan-kawan kita nyumbang bagikan makanan sahur buat yang ada di Pontianak yang kayak gitu, yang mana yang kerja kayak gitu. Malah kalau dibilang dia stop, kita stop juga, semuanya stop nih semuanya. Tapi bagaimana kita saling hitungannya berbagi lah ibaratnya di tengah krisis kayak gini, karena rezeki itu kan pasti udah dia ngatur. Iya benar bang, benar. Makanya saya bilang kalau di event dan di dunia WO, kalau ketika saya pitching, saya di banting harga tuh, saya lebih berpikir rezeki sudah dia ngatur kok. Iya, udah. Ngapain nggak mungkin ketukar bang ya? Nggak mungkin ketukar. Masih ada event nih bang untuk di COVID-19 nih? Kalau di COVID-19 kita kosong benar bang ya, berarti sama-sama yang lain bang ya? Sama, cuman kita tuh sorry waktu COVID-19 kita masih ada wedding. Wah, masih ada wedding bang ya? Masih ada wedding. Cuma maaf saya potong. Cuma enggak sama resepsi atau? Enggak sama resepsi, tapi kita gini, mungkin emang belum kita post fotonya di akun Senja Organizer, tapi kita waktu itu Insta story kan. Kita ada wedding, cuman tertutup. Tapi kok dibilang ada dekor, ada apa, semuanya kita ada semua. Cuman tertutup. Tapi di situ saya ada penjelasan sama, misal kita ada penghulunya kan, kalau misalnya menikah ada penghulunya. Saya ada sempat instastory sama penghulu bagaimana kawan-kawan bisa wedding, tata caranya kayak gimana, protokolnya kayak gimana, itu penghulu udah kasih tahu semuanya. Jadi kita konsultasi sih sebenarnya sama penghulu tersebut gimana. Sedangkan ini kan kalau dibilang semuanya sih teman-teman calon-calon pengantin semua, kalau dibilang udah rugi pasti rugi banyak. Iya pasti. Nah kalau untuk Senja sendiri bang, yang pasti kan udah banyak yang booking nih bang. Untuk dari bulan kemarin, bulan ini sama bulan depan, bahkan untuk tahun depan bang ya. Ada tahun depan. Itu kan yang pasti kan mereka udah pada booking tuh bang, udah pada DP. Nah dari Senja sendiri ngadapin dan memecahkan masalah yang sudah DP ini gimana nih bang? Apakah abang nggak balikkan sama sekali atau abang balikkan semua atau gimana bang? Nggak, jadi kita kan setiap orang udah DP sama kita untuk memakai jasa kita kan kita ada kwitansi. Ada juga wedding kontraknya. Ada surat perjanjian kerjasamanya gitu. Kita bikin perjanjian kerjasama baru untuk bulan Juni dan Juli ya. Buat pengantin khusus buat Juni Juli. Jadi perjanjian kerjasama itu mencakup bahwa pengantin misal mengganti tanggal harus menyesuaikan dengan pihak WO, dekor, catering dan yang gedung. Biar enggak tabrakan bang. Biar enggak tabrakan. Jadi situ. Tapi uang yang sudah diserahkan konsumen kepada vendor-vendor
melalui WO itu tidak dapat diambil. Oke. Hanya bisa diganti tanggal. Berarti ndak hangus bang ya? Nggak hangus, Nggak hangus. nggak Tetap hangus. bisa jalan tapi ganti tanggal bang ya? Tapi ganti tanggal. Semua sektor lini usaha sih. Iya ya, ndak cuma Ah, kita di industri kreatif bang ya? karena kan saya juga masih menjabat jadi sekretaris umum HIPMI kan. Yang pasti untuk teman-teman tuh yang kayak kita yang kreatif udah pasti habis ya. Oke. Yang lebih parah dari kreatif tuh ternyata properti, Perumahan bang ya? perumahan. Perumahan itu kacau karena ya namanya mereka kan harus bangun terus kan. Iya benar. Sedangkan untuk 3 bulan kemarin sampai 3 bulan ke depan itu sangat tidak ada closingan. Penjualan ndak ada bang ya? Penjualan nggak ada sama sekali kayak gitu. Terus yang kalau saya lihat ya di HIPMI yang saya pegang di kota Pontianak itu yang malah cuman stabil itu penjual kratom. Kratom bang ya? Kawan-kawan yang masih pegang kratom itu yang masih stabil. Kalau yang lainnya pasti udah kacau. Bilang nggak ada yang kena ya paling cuman PNS sama yang kerja BUMN yang nggak kena. Kalau pelaku usaha semua kena gitu. Kecuali mereka gaji dipotong 100.000 bang. Kalau kayak gitu. Oke bang. Ini Senja ini udah banyak lah eventnya, udah banyak wedding organizer yang dikemas sendiri udah banyak. Kita event dulu nih bang. Event apa sih yang masih menjadi sasarannya Senja Organizer? Jadi mungkin dari awal apa di pertengahan jalan kepikiran pokoknya saya pengen garap event ini nih, yang sampai sekarang belum kesampaian apa bang? Jadi gini, sebenarnya tahun ini saya sama yang diomong ada 2 orang teman saya juga. Iya. Tahun ini sebenarnya kita pengen datang ke Ceylon Seven. Wah, ke Pontianak bang ya? Ke Pontianak. Ternyata jadwalnya nggak ada. Oke. Terus kita lagi di 2 tahun lagi. Kalau saya sih, saya pengen 2 tahun lagi. Saya emang di 10 tahun Senja tuh saya pengen Ceylon Seven jadi bintang tamunya. Kita lagi masalah hitung-hitungan kos pengeluaran sama tiketing sama itu. Tapi benar-benar event yang pengen kita garap emang Ceylon Seven Lab di Pontianak lagi sih, karena udah lama sekali untuk sih musik bang ya. Untuk musik saya senang sama tagline-nya Bukalapak. Saya suka sama tagline-nya Bukalapak, mulai aja dulu. Jangan pernah Allah jadi pengusaha nih ABC gini nanti ini, mulai aja dulu, mulai aja. Kita tuh ibaratnya usahanya, kembangkan usahanya, mulai dari satu-satu. Pasti proses itu kan ada nih, harus kayak gini, kita gagal harus kayak gini, ini gagal harus kayak gini, ini gagal harus kayak gini. Ujung-ujungnya pasti tetap bakal jadi yang mempunyai inovasi baru. Punya inovasi baru biar usahanya makin berkembang. Benar tuh bang. Ada kawan saya juga pernah bilang tuh bang, usaha yang paling jelek adalah usaha yang tidak pernah dimulai. Ada Senja Goes to School. Kita lagi pengen godok anunya semuanya. Kita pengen dari kita pengen menumbuhkan rasa jiwa wirausaha buat kawan-kawan. Mulai dari sekolah, ditanamkan dari sekolah. Pembelajaran berarti bang. Pembelajaran. Nah, sekarang gini, mindsetnya orang tuh kan dari sekolah kan di mindset kan kamu pengen apa? Pengen kerja di ini, pengen kerja di itu, semua. Kantor ini, kantor ini, kantor itu. Ubahlah semua. Kalau dibilang, saya sebenarnya udah alhamdulillah ya, saya pernah jadi anak buahnya Jakob di Kompas. Saya juga pernah lama jadi anak buahnya Wisnu Tama. Ketika saya di Trans. Jadi saya juga pernah jadi anak buahnya Kartika, itu bosnya Mandiri. Itu. Jadi ketika saya itu mereka orang-orang muda yang hebat. Saya ingat waktu itu saya kerja sama Wisnu Tama. Kerja tuh kerja cerdas, bukan kerja keras. Jadi kalau kau nggak bisa kau harus pakai cerdas, pakai otak dong itu. Itu jadi yang pembelajaran itu yang dari luar. Pengen saya sama adik-adik kita nih punya, jangan sampai mereka tuh mindsetnya kerjanya di kantoran. Macam mana mereka yang lebih kreatif seharusnya daripada kita. Itu mereka umurnya masih belasan, dibandingkan saya yang umurnya 30-an. Gitu. Seharusnya mereka lebih kreatif. Banyak juga Senja mempekerjakan teman-teman yang masih kuliah, tapi kita emang benar-benar
seleksi dulu, ini orangnya mau kerja enggak kayak gitu. Oke, Orang apa mau- cuma main-main Ah, aja, cuma coba-coba main. aja, nah, Bang? Tapi pernah loh anak-anak kuliah Heeh. kerja di senja cuman pengen bilang aku kerja di IO Oh, nih. iya. Biar lagi ngehits enggak, Bang? Ah, Anak IO nih gitu ya. anak IO nih, yang aku kerja di anak IO nih itu semuanya kayak gitu. Banyak masih ada 3-4 orang kita dapatin kayak gitu. Ketika saya butuh orang, Heeh. butuh mahasiswa, misal 4 atau 5 orang. Heeh. Yang saya suruh cari itu yang pernah kerja di sini nih, yang masih kerja di senja. Oke. Suruh cari dia 5 orang mahasiswa. Oh. Dia yang bertanggung jawab nih dengan 5 orang tersebut. Oh, iya. Berarti kan dia yang ibaratnya mereferensikan kawan-kawan itu Benar, kan. benar. Dia yang harus tanggung jawab. Lebih aman, Bang. Lebih aman kayak gitu. Jadi jarang saya bilang orang baru, biasa sih kawan-kawan terdekat itu juga dong kayak gitu. Karena ketika kita udah masuk di ruang lingkupnya senja IOP itu kita benar-benar bukan kayak sebenar karyawan sama bos, tapi kita lebih kayak kawan-kawan gitu. Itu Oke. ada waktunya kita bercanda, ada waktunya kita serius kayak gitu. Waktu saya masih jadi pekerja, Oke. saya ngomong sama kepala cabang atau apa tuh semua jojohan. Oke. Takut nih kayak gini. Bos nih, dong. Bos nih. Oke. Sama gak sih kerja lain. Oke. Tapi ketika saya di IO sama WO, saya kenal pejabat semua menteri, ibaratnya itu tuh kayak manggilnya udah kita IO nih gitu. Oke. Oh kita IO-nya kita itu jadi lebih dekat sama kayak mereka, nggak perlu ada kayak kesenggangan. Oh kamu tuh bawahan saya enggak, Iya. tapi kita setara ibaratnya sama kayak gitu. Iya. Oh itu yang ini nih yang Walaupun kita masih kecil ke mau udah besar sama ya, Bang? sama. Terus juga PD dengan karena kan ada orang tuh nggak PD juga bawa brand Oke. sendiri. Iya. Ngapain kayak gitu. Ibaratnya saya pernah ngelihat orang tuh, saya pernah kerja sama ini nih, saya pernah kerja ini, saya ngapain kamu bilang kamu pernah kerja ini, sedangkan kamu tuh harusnya bawa brand sendiri. Sosial media Senja Organizer, Bang Denny masih buat video yang mengenai COVID nih, Bang ya. Nah, Bang Denny masih buat statement apa? Saya lihat di sosial media itu mengenai COVID nih. Nah, mengenai COVID ini apa sih, Bang? Yang pengen Abang bagikan buat teman-teman, terutama teman-teman yang bergerak di bidang industri kreatif apa, Bang? Abang yang pengen Abang bagikan buat teman-teman apa, Bang? Kalau untuk masalah COVID nih ya, tadi malam kan saya juga masih buatkan video untuk kita mengapresiasi untuk semua dokter, perawat, sama relawan yang berada di dalam garda terdepan dalam penanganan kasus COVID itu. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk itu. Semoga semuanya cepat berlalu. Tapi kalau untuk industri kreatif buat kawan-kawan yang semua dalam sedang terpuruk, balik lagi lah, kita emang harus bersabar. Harus intinya gimana kita menyikapi ini. Katanya tuh ibaratnya sampai bulan Juli atau Agustus. Prediksinya, Bang ya? Prediksi. Itu prediksi yang paling cepat. Prediksi yang paling cepat. Bagaimana kita harus bertahan di situ? Kita harus mengkreatifkan itu. Kalau buat teman-teman yang nggak ada pekerjaan lain selain di industri kreatif, gimana caranya kalian bisa mencari usaha dulu yang lain, yang untuk bisa bertahan hidup. Bertahan hidup. Tadi agak-agak sedih sih, kayak dari Gondang bilang banyak kawan-kawan yang jual alat, yang jual alat sebenarnya itu, padahal dia baru beli alat sebenarnya gitu. Ya inilah pelajaran bagi kita supaya kita nanti ibaratnya lebih apa ya, safety lagi dalam misal menghadapi masalah-masalah seperti ini. Maintenance keuangan, Bang ya? Keuangan seperti itu kayak gitu. Karena kan kita kan tidak akan pernah tahu bencana-bencana seperti ini kayak gimana datang lagi itu. Berarti sehabis ini ayo kita berkreasi lagi, berinovasi lagi buat kawan-kawan itu. Saya juga kalau dibilang Instagram saya tuh semuanya tuh ya Senja tuh kan yang ini kawan-kawan yang biasa bergerak setiap hari manggung, seharusnya setiap hari loading. Iya, benar. Sekarang malah kayak gini, yang penting ya sama-sama lah semuanya. Hal apa sih yang pertama kali Senja pengen lakukan setelah COVID ini berlalu, Bang?
kawan-kawan kan kru kan udah banyak libur nih. Oke. Maintenance barang, siapa tahu yang dia lupa pegang lighting kan, mana nggak kita tahu. Siapa tahu lupa dia. Berarti pemanasan ulang Bang ya? Karena udah 2 bulan lebih nih, siapa tahu lupa ngidupkan HT. Oke. sinyal hilang nih. Oke. Itu sih yang pasti kita kerjakan, karena ini benar-benar juga bencana nasional sih. Semoga cepat berlalu biar kita bisa Amin. Kreatif lagi. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi nih. Oke, mudah-mudahan Bang Denny kita bakal ketemu nih. Biar kita ketemu lagi, karena jarang juga kan kita main di wedding. Kemarin tuh sibuk sama event bro. Asli. Benar. Sibuk sama event. Abis ini kita pengen main wedding lagi. Oke Bang Denny, kok gitu makasih banyak Bang, kita udah Sip. ngobrol-ngobrol, nggak terlalu banyak yang kita bagikan. Sip. Buat teman-teman khususnya teman-teman yang penggiat wedding organizer dan event organizer ya Bang, Siap, industri betul. kreatif lah. Industri kreatif. Sedikit banyak yang bisa kita bagikan, dan sedikit banyak yang bisa Bang Denny bagikan. Siap. Buat teman-teman yang dengar podcast kita nih Bang. Oke Bang, thank you Bang Denny Thank ya you, buat Bang. ngomong-ngomongnya Bang ya. Oke Siap. Bang.